Bayangkan, dana triliunan rupiah yang seharusnya membantu pedagang kecil justru berhenti di tangan-tangan yang salah. Program yang katanya untuk rakyat kecil ternyata dimanfaatkan oleh segelintir orang yang punya koneksi kuat. Tapi kini, seseorang di pemerintahan berkata, "Cukup sudah." Ya, dialah Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, dukung channel kami dengan tekan tombol like dan subscribe agar kita bisa terus mengawasi kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Purbaya baru saja mengumumkan investigasi besar terhadap penyaluran kredit usaha rakyat, langkah yang bisa mengguncang sistem perbankan penyalur dana rakyat. Kredit usaha rakyat adalah tulang punggung pembiayaan UMKM, bunga rendah, subsidi tinggi, dan niatnya mulia memberdayakan ekonomi kecil. Tapi di balik itu muncul laporan keluhan. Penyaluran kredit tidak transparan, ada pihak bank yang diduga bermain. Nasabah kecil ditolak, sementara yang punya koneksi justru lolos dengan mudah. Dan disinilah Purbaya mulai turun tangan. Dalam konferensi pers yang dikutip Netral News pada 7 November tahun 2025, Purbaya menegaskan, "Kami akan melakukan investigasi terhadap penyaluran kredit usaha rakyat. Ada indikasi penyimpangan dalam distribusi melalui lembaga perbankan." Menurutnya, audit ini bukan mencari kambing hitam. Tujuannya jelas, mengembalikan KUR kepada rakyat yang benar-benar berhak. Temuan awal menunjukkan beberapa modus penyimpangan. Pertama, nasabah fiktif. Kedua, pencairan lewat pihak ketiga. Ketiga, paket kredit kolektif yang dijual ke jaringan bisnis tertentu. Bahkan ada yang harus bayar uang pelicin agar pinjaman bisa cair. Praktik ini, kata Purbaya, tidak akan ditoleransi. Kementerian Keuangan kini membentuk tim audit lintas lembaga, melibatkan Inspektorat Jenderal, OJK, dan BPKP. Langkah utama adalah audit digital seluruh data selama 2 tahun terakhir. Target, bank-bank penyalur besar dan daerah dengan pencairan tak wajar. Purbaya menyiapkan sistem berbasis data tunggal, tidak ada lagi penerima ganda, tidak ada nasabah bayangan. Namun di tengah sorotan tersebut, Purbaya juga mengingatkan soal badai dari luar negeri. Menurutnya, dunia kini menghadapi pola baru risiko global, gejolak geopolitik, fluktuasi suku bunga, dan tekanan inflasi lintas negara. Indonesia, kata Purbaya, harus waspada tapi tidak panik. Langkah Purbaya memancing banyak reaksi. Pengamat ekonomi menilai ini gebrakan penting dalam pengawasan fiskal. Ekonom didik J. Rahbini menyebut kebijakan ini babak baru karena berani menyentuh sektor perbankan penyalur program negara. Pelaku UMKM berharap kali ini pemeriksaan benar-benar menyentuh akar masalah, bukan sekadar wacana. Namun, prosesnya tak mudah. Pembuktian data, audit digital, dan pelacakan transaksi perbankan pasti membutuhkan waktu. Belum lagi tekanan politik dari pihak-pihak yang merasa terganggu. Kredit usaha rakyat seharusnya menjadi urat nadi ekonomi kerakyatan, bukan ladang permainan segelintir elit. Jika langkah ini dijalankan konsisten, Indonesia bisa menyaksikan reformasi besar dalam tata kelola dana publik. Di akhir konferensi persnya, Purbaya menegaskan, kita akan bersihkan sistemnya, karena uang rakyat harus kembali ke rakyat. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah ini bisa memperbaiki sistem keuangan rakyat? Tulis pendapatmu di kolom komentar.